Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas ini kami akan membahas bab 9 mengenai company profile dan annual report. Profil perusahaan atau company profile adalah produk tulisan praktisi public relation yang berisi gambaran umum perusahaan. Gambaran umum yang dimaksud tidak sepenuhnya lengkap, detail, dan mendalam. Perusahaan dapat memilih poin apa saja yang ingin mereka sampaikan secara terbuka kepada publik. Tujuan pembedaan company profile salah satunya yaitu kepentingan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang aktivitas perusahaan. Maksud dari tujuan ini yaitu pembedaan company profile tidak lain untuk mendapatkan kepuasan kepada publik. Publik akan puas jika kepentingan mereka terpenuhi. Nah, salah satunya yaitu dengan mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang aktivitas perusahaan. 4 fungsi company profile yakni 1. Representasi perusahaan. Representasi perusahaan merupakan sebuah gambaran mengenai perusahaan sehingga publik tidak perlu bersusah payah dalam mencari informasi tentang perusahaan. Yang kedua, bisa digunakan untuk melengkapi komunikasi lisan demi terciptanya mutual understanding. Yang ketiga, menghemat waktu transaksi, yang dimana ini berkaitan dengan bisnis perusahaan yang tidak perlu lagi menanyakan secara detail tentang perusahaan, produk, visi, misi, pasar, posisi keuangan, dan lain-lain. Yang keempat, membangun identitas dan citra korporat yang dimaksud yaitu yang telah dikemas menarik, detail, jelas, dan mewah sehingga dapat mencerminkan nama perusahaan di mata publik sebagai perusahaan yang besar bonafit. Yang berikutnya, isi company profile. Yang pertama, sejarah perusahaan. Mencakup antara lain pendiri perusahaan, jajaran direksi, asal-muasal, proses perkembangan, dan lain-lain. Yang kedua, filosofis perusahaan. Bisa disebut pandangan atau ideologi dasar perusahaan. Yang ketiga, budaya perusahaan, yaitu nilai-nilai, kunci, dan konsep bersama yang membentuk citra anggota organisasi terhadap organisasinya. Yang keempat, sambutan dari pimpinan, direktur utama atau komisaris utama tentang segala hal yang sangat berpengaruh pada aktivitas perusahaan dan rencana jangka panjang. Yang kelima, identitas perusahaan. Termasuk di sini logo, uniform, interior, gedung, dan kantor. Kualitas cetakan atau kualitas audiovisual company profile-nya. Yang keenam, visi misi strategi perusahaan, yaitu menunjukkan bahwa operasional perusahaan dilakukan tidak sembarangan, tetapi melalui perencanaan yang matang dan berkesinambungan. Ketujuh, alamat cabang-cabang. Semakin banyak cabang perusahaan di beberapa wilayah, itu menunjukkan jalur distribusi yang mereka pada akhirnya mencerminkan kebesaran perusahaan tersebut. Yang kedelapan, gambaran tentang sumber daya manusia. Menceritakan orang-orang di balik operasional perusahaan, siapa saja pengendali dan jajaran manajemen termasuk tokoh-tokoh berpengaruh di masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan. Itu bisa memberi keyakinan pada publik bahwa perusahaan dikelola oleh tangan-tangan yang profesional. Yang kesembilan, sistem pelayanan dan fasilitas yang disediakan perusahaan dalam bersaing. Menggambarkan kelebihan perusahaan dari sisi pelayanan yang membedakan dengan kompetitor.
Yang ke-10, prestasi dan keunggulan perusahaan, yaitu segala hal yang telah dilakukan perusahaan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya, program peduli lingkungan sebagai wujud tanggung jawab perusahaan atau corporate social responsibility. Yang ke-11, laporan perkembangan perusahaan atau annual report, yaitu informasi laba rugi perusahaan yang merupakan penjelasan kesehatan perusahaan tersebut. Isi yang ke-12 yaitu deskripsi tentang produk-produk dan jasa yang ditawarkan, yaitu menggambarkan tentang pasar, lokasi pabrik, distributor, market share, grafik pertumbuhan usaha, dan sebagainya. Dan yang terakhir, program pengembangan di masa yang akan datang, yaitu pelatihan-pelatihan, rencana pengembangan produk, pengembangan pasar, dan lain sebagainya. Yang berikut media company profile. Terdokumentasi dan terekam. Selain bentuk cetak, media company profile juga bisa berbentuk audio visual dan internet website. Namun, keunggulan pada media cetak lebih terdokumentasi dan terekam, sehingga publik bisa secara mudah membawa dan menyimpannya di rumah. Yang kedua, dapat diulang-ulang, sehingga company profile dapat dibaca berkali-kali, sehingga memudahkan daya ingat. Yang ketiga, lebih luas jangkauannya, sehingga dapat menjangkau publik secara lebih luas lagi. Selanjutnya, annual report. Annual report biasanya mencakup informasi tentang kondisi finansial atau laporan laba rugi. Lalu ada laporan dari pimpinan perusahaan atau direktur utama atau CEO tentang kondisi operasional perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Lalu deskripsi tentang perusahaan atau corporate description. Biasanya membahas tentang penjualan, posisi perusahaan di pasar, kegiatan pemasaran, dan aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan tentang pencapaian laba rugi. Lalu, deskripsi tentang penggunaan modal dan implikasinya terhadap pengembangan perusahaan. Ada pernyataan auditor atau auditor statement tentang kondisi keuangan perusahaan dan preview tentang 5-10 tahun ke depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.